Kak Ray sudah bangun. Dalam kamar mandi sudah melihat Ray duduk di atas sofa sambil menatap ke arahnya. Kak Ray sudah bangun. Tanyanya mencoba biasa saja walau hatinya saat ini berdetak tak karuan. Ya, jawab Ray singkat lalu bangkit dari duduknya. Ray pun berjalan ke arah kamar mandi dan melewati Yura begitu saja. Setelah melihat Ray masuk ke dalam kamar mandi, Yura pun berjalan ke arah meja rias dengan tersenyum kikuk mengingat wajah datar Ray baru saja. Kenapa aku melihat ada dua sosok yang berbeda di dalam diri Kak Ray? Gumam Yura saat mengingat sikap Ray tadi malam kepadanya. Sikap Ray tadi malam yang terasa hangat tidak sama seperti yang ia lihat saat ini. Terkesan kaku dan dingin. Sudahlah Yura, tidak perlu memikirkannya lagi. Ucap Yura tak ingin ambil pusing dengan sikap Ray saat ini. Ia lebih memilih mengeringkan rambutnya yang masih basah lalu segera bersiap untuk pergi ke supermarket membeli bahan masakan dan keperluan rumah tangga mereka. 15 menit berlalu, Ray keluar dari dalam kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang melilit pinggangnya. Seperti biasanya, Ray berjalan ke arah ranjang di mana pakaian gantinya sudah tersedia di sana. Kak Ray, bagaimana sebelum pergi ke supermarket kita membeli sarapan lebih dulu? Tawar Yura setelah Ray selesai memakai pakaiannya. Ray menganggukkan kepalanya. Apa kau sudah siap? Tanyanya pada Yura. Yura mengangguk. Apa kita akan berangkat sekarang? Tanyanya yang diangguki Ray sebagai jawaban. Yura pun segera mengambil tas selempangnya di atas ranjang lalu keluar dari dalam kamar mengikuti Ray. Setelah menikmati sarapan bersama di salah satu resto yang menyediakan sarapan pagi, Ray dan Yura pun melanjutkan perjalanan mereka menuju supermarket. Setelah sampai di supermarket, Yura nampak turun lebih dulu dari dalam mobil tanpa menunggu Ray. Apa kau sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam? Tanya Ray sedikit ketus pada Yura yang sedang melangkah dengan cepat masuk ke dalam supermarket. Tentu saja. Aku sudah tidak sabar berbelanja seperti saat ini. Jawab Yura apa adanya. Sebenarnya Yura lebih menyukai berbelanja di pasar tradisional dibandingkan supermarket karena ia bisa mengenang momen saat tinggal 2 tahun di desa bersama nenek Ana. Namun karena mengingat Ray tidak mungkin mau diajak ke pasar tradisional membuat Yura tidak ingin mengungkapkan keinginannya itu pada Ray. Kedatangan Ray dan Yura masuk ke supermarket pagi itu berhasil menarik perhatian para ibu-ibu dan wanita remaja yang sedang berbelanja di supermarket. Mereka terlihat menatap wajah tampan Ray dengan tatapan memuja hingga membuat Yura menggelengkan kepalanya beberapa kali. Tidak usah hiraukan mereka, ucap Ray lalu menarik sebelah tangan Yura untuk ia genggam. Tindakan Ray pun berhasil membuat para wanita yang melihatnya pun lemas seketika karena Ray secara langsung menunjukkan wanitanya pada mereka. Kak Ray, lirih Yura yang cukup terkejut dengan tindakan Ray. Kau ingin mencari apa? Tanya Ray tanpa memperdulikan ucapan Yura. Sebaiknya kita mengambil troli lebih dulu. Ucap Yura berusaha bersikap biasa saja. Ray mengangguk lalu menarik lembut tangan Yura ke arah deretan troli dan keranjang belanjaan berada. Kenapa Kak Ray bersikap manis seperti ini kepadaku? Apa aku sedang bermimpi saat ini? Tanya Yura dalam hati. Yura berusaha tetap fokus memilih bahan-bahan makanan yang diperlukan untuk mengisi lemari pendingin di rumah barunya dan Ray. Di sebelah Yura, Ray terus mengikuti arah pandangan Yura hingga acap kali membuat Yura gagal fokus karenanya. Kenapa sikap Kak Ray aneh sekali sejak tadi? Tanya Yura dalam hati. Bagaimana tidak aneh? Sejak tadi Ray tanpa lelah menatap ke arah yang ia tatap dan membantunya memasukkan barang-barang yang ia pilih masuk ke dalam troli. Yura memilih mengabaikan Ray dan terus fokus pada apa yang ia cari. Sesekali telinganya mendengar pujian para wanita yang berada di dekatnya untuk Ray.
Pujian para wanita itu seolah tidak ada arti apa-apanya untuk Ray karena Ray tetap fokus pada Yura dan troli belanjaan mereka. "Apa kau tidak ingin membeli buah?" tanya Ray. "Tentu saja aku ingin, Kak," jawab Yura. "Jika kau ingin lebih baik sekarang kita membeli buah daripada menambah stok cemilan untuk di rumah," ucap Ray datar tanpa menatap wajah Yura. Yura menatap ke dalam troli belanjaannya yang memperlihatnya banyaknya snack yang tanpa sadar sudah masuk ke dalam troli. Ia tersenyum kikuk menatap wajah Ray lalu berjalan ke arah rak khusus buah-buahan. "Aku lupa jika saat ini sedang berbelanja dengan Kak Ray bukan bersama Rachel," ucapnya dalam hati. Saat sudah berada di rak buah, Yura dibuat terkejut melihat Ray memasukkan macam-macam buah ke dalam troli dengan jumlah cukup banyak. "Apa ini tidak terlalu banyak, Kak?" tanya Yura pada Ray. "Tidak. Kau harus banyak makan buah agar badan kurusmu itu sedikit berisi," jawab Ray datar. Yura dibuat terkejut mendengarnya. Ia menatap tubuhnya dari pantulan kaca dan melihat tubuh Ray. Jika dibandingkan tubuh Ray yang kekar dan berisi, tubuhnya memang jauh lebih kecil dari Ray. Yura pun memilih tak menjawab cibiran Ray padanya dan membiarkan Ray memasukkan buah apa saja ke dalam troli. Setelah merasa cukup memasukkan barang apa saja yang dibutuhkan, Yura pun meminta Ray untuk mendorong troli belanjaannya ke kasir. "Biar aku saja yang mengantri untuk membayar, Kak," ucap Yura pada Ray. Bukannya menjawab ucapan Yura, Ray justru menatap Yura dengan datar seolah tidak mengiyakan ucapan Yura. "Baiklah kalau kakak ingin ikut mengantri," jawab Yura tak ingin berdebat. Setelah cukup lama mengantri bersama pembeli yang lainnya, akhirnya tibalah giliran Yura untuk membayar barang-barang belanjaannya. Yura mengambil salah satu kartu dari dalam dompetnya dan menyerahkannya pada kasir setelah kasir menyebutkan total belanjaannya. "Tunggu," ucap Ray menahan kasir mengambil kartu dari tangan Yura. "Ada apa ini Kak Ray?" tanya Yura merasa bingung. "Kenapa kau tidak memberikan kartu yang kemarin aku berikan padamu?" tanya Ray dengan tatapan yang berubah tajam. "Aku bisa membayarnya dengan kartu milikku sendiri, Kak," jawab Yura tak menyadari kesalahannya. "Apa kau lupa guna kartu yang aku berikan padamu itu?" tekan Ray. Yura diam sambil berpikir. Setelah menangkap maksud ucapan Ray, Yura memasukkan kembali kartu miliknya ke dalam dompet dan mengeluarkan kartu yang diberikan Ray padanya. "Apa Kak Ray marah karena aku menggunakan kartu milikku?" tanya Yura sambil menatap sekilas pada wajah Ray yang nampak datar tanpa ekspresi. Setelah membayar barang-barang belanjaannya, Ray berjalan lebih dulu meninggalkan Yura yang masih bingung dengan arti wajah datar Ray saat ini. "Sudahlah Yura, tidak perlu memikirkannya. Lagi pula dia sudah terbiasa marah padamu bukan?" Yura berusaha tetap fokus memilih bahan-bahan makanan yang diperlukan untuk mengisi lemari pendingin di rumah barunya dan Ray. Di sebelah Yura, Ray terus mengikuti arah pandangan Yura hingga acap kali membuat Yura gagal fokus karenanya. "Kenapa sikap Kak Ray aneh sekali sejak tadi?" tanya Yura dalam hati. "Bagaimana tidak aneh? Sejak tadi Ray tanpa lelah menatap ke arah yang ia tatap dan membantunya memasukkan barang-barang yang ia pilih masuk ke dalam troli." Yura memilih mengabaikan Ray dan terus fokus pada apa yang ia cari. Sesekali telinganya mendengar pujian para wanita yang berada di dekatnya untuk Ray. Pujian para wanita itu seolah tidak ada arti apa-apanya untuk Ray karena Ray tetap fokus pada Yura dan troli belanjaan mereka. "Apa kau tidak ingin membeli buah?" tanya Ray. "Tentu saja aku ingin, Kak," jawab Yura. "Jika kau ingin lebih baik sekarang kita membeli buah daripada menambah stok cemilan untuk di rumah," ucap Ray datar tanpa menatap wajah Yura. Yura menatap ke dalam troli belanjaannya yang memperlihatnya banyaknya snack yang tanpa sadar sudah masuk ke dalam troli.
Ia tersenyum kikuk menatap wajah Ray lalu berjalan ke arah rak khusus buah-buahan. Aku lupa jika saat ini sedang berbelanja dengan Kak Ray bukan bersama Rahel. Ucapnya dalam hati. Saat sudah berada di rak buah, Yura dibuat terkejut melihat Ray memasukkan macam-macam buah ke dalam troli dengan jumlah cukup banyak. Apa ini tidak terlalu banyak, Kak? Tanya Yura pada Ray. Tidak. Kau harus banyak makan buah agar badan kurusmu itu sedikit berisi. Jawab Ray datar. Yura dibuat terkejut mendengarnya. Ia menatap tubuhnya dari pantulan kaca dan melihat tubuh Ray. Jika dibandingkan tubuh Ray yang kekar dan berisi, tubuhnya memang jauh lebih kecil dari Ray. Yura pun memilih tak menjawab cibiran Ray padanya dan membiarkan Ray memasukkan buah apa saja ke dalam troli. Setelah merasa cukup memasukkan barang apa saja yang dibutuhkan, Yura pun meminta Ray untuk mendorong troli belanjaannya ke kasir. Biar aku saja yang mengantri untuk membayar, Kak. Ucap Yura pada Ray. Bukannya menjawab ucapan Yura, Ray justru menatap Yura dengan datar seolah tidak mengiyakan ucapan Yura. Baiklah kalau kakak ingin ikut mengantri. Jawab Yura tak ingin berdebat. Setelah cukup lama mengantri bersama pembeli yang lainnya, akhirnya tibalah giliran Yura untuk membayar barang-barang belanjaannya. Yura mengambil salah satu kartu dari dalam dompetnya dan menyerahkannya pada kasir setelah kasir menyebutkan total belanjaannya. Tunggu. Ucap Ray menahan kasir mengambil kartu dari tangan Yura. Ada apa ini Kak Ray? Tanya Yura merasa bingung. Kenapa kau tidak memberikan kartu yang kemarin aku berikan padamu? Tanya Ray dengan tatapan yang berubah tajam. Aku bisa membayarnya dengan kartu milikku sendiri, Kak. Jawab Yura tak menyadari kesalahannya. Apa kau lupa guna kartu yang aku berikan padamu itu? Tekan Ray. Yura diam sambil berpikir. Setelah menangkap maksud ucapan Ray, Yura memasukkan kembali kartu miliknya ke dalam dompet dan mengeluarkan kartu yang diberikan Ray padanya. Apa Kak Ray marah karena aku menggunakan kartu milikku? Tanya Yura sambil menatap sekilas pada wajah Ray yang nampak datar tanpa ekspresi. Setelah membayar barang-barang belanjaannya, Ray berjalan lebih dulu meninggalkan Yura yang masih bingung dengan arti wajah datar Ray saat ini. Sudahlah Yura, tidak perlu memikirkannya. Lagi pula dia sudah terbiasa marah padamu bukan?